Selamat datang kembali. Hari ini kita kupas tuntas aturan main baru nih di rumah sakit. Namanya Standar Akreditasi Rumah Sakit atau Starkes 2024. Fokusnya spesifik ke akses dan kesinambungan pelayanan AKP. Sumbernya jelas ya dari Keputusan Menteri Kesehatan yang baru nomor HK.01.07 Menkes C 1596/2024. Intinya sih kita pengen paham gimana caranya rumah sakit itu memastikan Anda sebagai pasien dapat layanan yang pas, nyambung terus, nggak ada hambatan. Ya, dari awal kontak sampai pulang atau dirujuk gitu. Tujuannya ya biar pelayanannya oke, terintegrasi, mutu asuhannya bagus, dan rumah sakitnya juga efisien. Oke, kita mulai ya. Semua itu kan mulainya dari depan ya, dari screening. Katanya standar ini mewajibkan RS punya proses yang jelas buat nyaring pasien mau rawat jalan atau inap. Ini penting banget ya kayaknya. Oh iya betul banget. Screening ini AKP 1 ya, harus komprehensif. Ada triase itu loh, yang pakai bukti ilmiah buat di IGD, itu di AKP 11. Bahkan ada juga kriteria psikologis buat cek kegawat daruratan psikiatri. Stafnya juga mesti terlatih dong. Nah, yang menarik, screening ini nggak cuma soal penyakitnya aja loh pas datang, tapi juga menggali kebutuhan preventif, paliatif, kuratif, rehabilitatif. Itu di AKP 12. Jadi dari awal udah dipikirin, terus kriteria masuk keluar unit khusus atau intensif juga harus jelas, pakai parameter objektif gitu. Oke. Terus gimana kalau misalnya nih layanannya nggak bisa langsung dikasih? Ada penundaan, kamar penuh mungkin. Apa pasien cuma nunggu aja gitu? Nah, itu dia, gunanya AKP 13. Standar ini bilang, rumah sakit itu wajib kasih tahu alasannya kenapa. Terus, ya, dikasih tahu juga perkiraan tunggunya berapa lama, sama alternatifnya apa aja. Dan ini dicatat semua di rekam medis. Jadi transparan gitu kan? Oke. Jadi ada kejelasan ya. Nah, setelah screening kan ada pendaftaran, admisi. Itu di AKP 2 ya. Standarnya bilang prosesnya mesti lancar, bisa daftar online atau offline, terus dikasih info rencana asuhan, perkiraan biaya, sampai diajak kenalan sama ruang rawatnya gitu ya, demi keselamatan juga ya. Iya, betul. Dan ini nih yang sering jadi masalah kan, pasien numpuk, apalagi di IGD. Nah, standar AKP 2.1 ini secara khusus minta RS punya sistem buat ngatur alur pasien biar efektif. Termasuk gimana kalau rawat inap penuh, pasien ditempatin sementara di mana. Tapi, ini bukan cuma diparkir aja loh ya. Kualitas asuhan di tempat transit itu standarnya bilang harus sama bagusnya kayak di rawat inap biasa. Ada peran manajer pelayanan pasien atau MPP juga buat koordinasi. Plus, info kamar kosong harus bisa diakses online. Ini upaya sistemik biar nggak ada bottleneck gitu. Wah, ini bagus sih. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya nih, kesinambungan pelayanan. AKP 3 ya. Gimana caranya standar ini mastiin perawatan kita itu nyambung terus, nggak putus-putus antar dokter atau antar bagian rumah sakit? Kuncinya itu ada di dokter penanggung jawab pelayanan, DPJP. Itu di AKP 3.1. Harus jelas banget siapa DPJP Anda. DPJP ini ibaratnya nahkodanya lah ya, yang megang kendali rencana dan jalannya perawatan Anda secara keseluruhan. Kalaupun DPJP-nya ganti, proses serah terimanya harus jelas juga. Oke, DPJP sebagai nahkoda. Tadi juga disebut soal manajer pelayanan pasien, MPP. Peran dia apa dong di sini untuk kesinambungan ini? Nah, MPP ini perannya vital banget. Tapi dia bukan yang ngasih asuhan langsung ya, bukan PPA aktif. Dia itu kayak navigator pasien di dalam sistem RS yang kompleks. Dia mastiin semua kebutuhan Anda terpenuhi, bantu komunikasi antar dokter, perawat, apoteker, semua PPA lah. Koordinasi antar unit juga, dari IGD ke radiologi, kamar operasi, balik ke rawat inap, sampai nanti ke rawat jalan. Termasuk bantu rencana puran, sampai ikut ngawasin mutu sama biaya. MPP ini penting banget buat jembatanin komunikasi, biar pasien dan keluarga nggak bingung. Nah, semua PPA itu nanti nyatat perkembangannya di satu tempat yang sama. Namanya CPPT, Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi. Oh, oke. Jadi ada DPJP sebagai pemimpin klinis, ada MPP sebagai navigator sistem. Terus gimana kalau pasien pindah ruangan di RS? Atau pas mau pulang? Atau dirujuk? Nah, kalau pindah unit di dalam RS, itu AKP 4.
Informasi klinis yang penting-penting itu harus ikut pakai formulir transfer standar. Pas mau pulang, itu AKP 5 juga diatur ketat. Ada kriteria jelas kapan boleh pulang. Rencana pulangnya juga disiapin dari awal perawatan, bukan dadakan pas mau pulang aja. Dan yang penting banget, ada ringkasan pulang. Itu AKP 5.1. Isinya lengkap. Diagnosisnya apa, obatnya apa, instruksi lanjutannya gimana. Ringkasan ini krusial banget buat dokter atau vaskes yang nerusin perawatan Anda nanti. Jembatan informasi lah istilahnya. Standar ini juga ngatur kalau misal pasien nolak dirawat atau pulang paksa gitu ya. Ada aturannya juga. Betul, ada. Ada prosedurnya kalau pasien nolak asuhan medis, itu AKP 572. Harus diedukasi risikonya apa, terus didokumentasi. Termasuk juga kalau pasien pulang atas permintaan sendiri, atau malah keluar tanpa izin, itu AKP 5.3. Diatur juga cara nanganinnya. Terus soal rujukan, itu dari AKP 5.4 sampai 5.6. Intinya, rujukannya harus aman. Mesti dipastiin vaskes yang dituju itu mampu nanganin, terus kalau perlu ada pendampingan selama transfer, dan dokumennya lengkap. Oh ya, buat pasien rawat jalan yang kasusnya kompleks, ada namanya PMRJ, Profil Ringkas Medis Rawat Jalan. Itu AKP 5.7, biar riwayatnya gampang diakses PPA lain. Oke, lengkap ya. Terakhir nih, soal transportasi pasien. Ambulans gitu misalnya. Itu diatur juga. AKP 6 ya? Betul. Transportasi pasien, mau itu punya RS sendiri atau sewa dari luar, standarnya bilang harus sesuai kebutuhan klinis pasien. Harus aman, terus memenuhi standar mutu, sama PPI itu loh, pencegahan dan pengendalian infeksi. Kinerjanya juga harus dievaluasi berkala. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, standar AKP baru ini, benar-benar fokusnya ke pasien ya. Gimana biar pengalaman pasien di RS itu aman, terkoordinasi, nyambung terus. Iya, tepat sekali. Kerangka kerjanya gitu, biar sistemnya benar-benar berpusat pada Anda sebagai pasien. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Dengan adanya standar yang sedetil ini, kira-kira ekspektasi Anda ke rumah sakit jadi berubah nggak? Dan gimana caranya Anda bisa lebih proaktif nih pakai info ini buat mastiin perawatan Anda sendiri itu berjalan lancar dan berkesinambungan? Ya juga ya. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.